Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan kembali membahas kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam yang terkenal dengan sebutan Sultanul Ulama, rajanya para ulama, sampai kepada bahasan fasal yang kelima, filtimasi Lailatul Qadar, di dalam menggapai atau mencari malam Al-Qadar. Langsung saja kita baca bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamis fil timasi lailatul qadar. Fasal yang kelima adalah dalam menjelaskan tentang cara menggapai malam Al-Qadar. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan malam yang sangat luar biasa tersebut. Lailatul Qadar, lailatun syarifah. Malam Al-Qadar merupakan malam yang mulia. Faddalahallahu ala alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Allah telah mengutamakan malam Al-Qadar tersebut, mengalahkan 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Al-Qadar. Kita tahu bahwa malam Al-Qadar ini merupakan anugerah Allah khusus kepada umat Nabi SAW yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Umat Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya tidak ada namanya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, tidak ada. Kenapa? Karena umat Nabi SAW umurnya pendek, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah malam mulia, di mana kalau pas malam mulia ini kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita mendapatkannya itu lebih baik dibanding dengan 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Jadi kalau melaksanakan amaliyah di malam tersebut dengan baik, dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan dia ya dengan ibadah yang berlipat ganda. Wa sumiyat lailatul qadri imma li syarafi qadriha. Al-Qadar, malam Al-Qadar, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Ya, ada kalanya karena memang utama kedudukannya yang utama. Ya, wa uluwi manzilatiha, atau tingginya kedudukan malam tersebut. Imma li annal arzaqa wal ajal minas sana ila sana tuqaddaru fi tilkal lailah. Ada kalanya dinamakan Al-Qadar. Kenapa sih malam tersebut disebut dengan Al-Qadar? Karena rizki-rizki ajal dari satu tahun ke tahun berikutnya itu ditentukan pada malam itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, konon bahasa kita, itu melakukan revisi takdir pada malam Al-Qadar. Oleh sebab itulah ditulis di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi karangan Al-Imam An-Nawawi bahwa Abdullah ibnu Umar itu ketika malam Al-Qadar beliau selalu berdoa. Doanya begini: Allahumma in katabtani saqiyan famhuhu waktubni sa'idan. Ya Allah, kalau memang kau telah tulis aku di Lauh Al-Mahfudmu sebagai orang yang celaka, hapus itu, ganti, tulislah aku sebagai orang-orang yang bahagia. Itu kemudian oleh para ulama, semisal Al-Imam An-Nawawi mengatakan, takdir meskipun telah tertulis di Lauh Al-Mahfud itu masih bisa dirubah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Salah satu perubahannya terjadi di malam Al-Qadar. Jadi beruntung orang-orang yang kemudian ketika malam Al-Qadar dia mendapatkan keistimewaan tersebut, dan ketika malam Al-Qadar datang dia sedang takarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan pendapat Al-Imam An-Nawawi, ya, mendasarinya dengan Al-Qur'an, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditentukan segala perkara-perkara yang penuh hikmah. Jadi artinya bahwa di malam Al-Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan menentukan si fulan matinya kapan, si fulan rizkinya bagaimana, itu ditentukan pada tilkal lailah, pada malam itu. Oleh sebab itulah
Sayang kalau kemudian malam-malam yang luar biasa itu kita lalui begitu saja tanpa ada juhud di dalam ibadah, tanpa ada mujahadah yang serius di dalam ibadah, hanya kita lalui dengan sambil lalu seperti malam-malam biasanya. Itu sayang sekali. Wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal lailah. Malaikat dan ruh, artinya malaikat dan ruh ini adalah ar-ruhul qudus, ayat Jibril alaihissalam, itu akan turun pada malam itu, semuanya turun. Maka al-qadar itu ada yang maknai dengan sebutan dayyik, sempit. Kenapa diartikan sempit? Karena bumi sempit penuh dengan para malaikat. Itu menurut para ulama. Diterangkan juga di dalam catatan kaki ini, di sini di halaman 27, al-qadar bermakna tadyik, sempit, ya. Karena memang bumi itu li'annal arda tudayyaku fiha 'anil malaikah. Ya, bumi itu disempitkan dengan para malaikat, penuh dengan para malaikat, masya Allah. Fayusallimuna 'alal mujtahidin. Kemudian para malaikat tersebut akan memberikan salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Para ulama berbeda, wahtalafal ulama berbeda pendapat. Hal yusallimuna 'alaihim min tilqa'i anfusihim? Apakah malaikat tersebut memberikan salam itu karena dari pribadinya masing-masing? Au yuballighunahumus salam an rabbihim? Ataukah mereka menyampaikan salam dari Tuhannya? Kan di dalam surat Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Salamnya itu apakah memang salam dari para malaikat langsung ataukah sebenarnya salam dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan oleh para malaikat oleh hambanya, orang-orang mukmin muslim yang juhud, yang mujahadah pada malam itu? Para ulama berbeda pendapat. Tapi meskipun salam itu adalah salamnya malaikat, doa yang dipanjatkan malaikat itu makbul. Ketika malaikat mengucapkan salam kepada kita, mendoakan kita selamat, doanya malaikat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kemudian kita ketahui. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'id, dan sesungguhnya malam itu ya datang di dalamnya al-'id. Id sebenarnya itu adalah terjadi pada malam Al-Qadar. Fiha taslimu rabbil alamin alaih, di dalamnya terdapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. La jadiratun an takuna khairan min alfi sahar, maka pantas jika kemudian malam Al-Qadar dianggap lebih mulia dibanding dengan 1000 bulan. Kenapa? Karena malam itu di mana malaikat hampir semuanya turun di bumi sehingga bumi penuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada hamba-hambanya yang mujahadah, yang serius dalam menghidupkan malam. Menghidupkan malam, ihya'ul lail, itu macamnya banyak. Enggak harus kemudian sholat terus, tidak. Bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa baca tafsir, bisa baca sarah hadis, kitab fikih dan sebagainya. Apapun bentuknya yang isinya adalah mengisi malam dengan kebaikan, itu dianggap sebagai ihya'ul lail. Wa bi ayyulam yaltamisaha al-multamisun wa yatlubaha at-talibun walidzalika iltamasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sahbihi was-salihuna min ba'di. Dan kemudian orang-orang yang ingin mencari Lailatul Qadar, mereka serius juhud, sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan 1000 bulan tersebut. Oleh sebab itulah Rasulullah beserta para sahabat pun bersungguh-sungguh di dalam mencari Al-Qadar tersebut. Bahkan diterangkan dalam riwayat sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya selalu melaksanakan iktikaf di ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hatta faraqad dunya, sehingga Rasulullah wafat. Rasulullah terus-terusan tanpa pernah berhenti untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan hal yang baik tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari Al-Qadar. Rasul yang sudah diampuni dosanya, yang sudah pasti akan dimasukkan oleh Allah di surga, para sahabat ridwanullahi ta'ala, mereka semuanya masih bersungguh-sungguh dalam
menjemput al-qadar malam yang begitu mulia, karena ini kesempatan. Sementara kita yang belum mendapatkan garansi apapun, belum dapat jaminan apapun, merasa pasti sudah selamat. Itulah saudara, Imam Nawawi pernah mengatakan bahwa ciri daripada orang-orang munafik itu dia terlalu percaya diri akan diterimanya amalnya. Orang munafik itu seakan-akan kalau haji pasti hajinya diterima, kalau umrah umrohnya diterima, kalau puasa puasanya diterima. Orang mukmin selalu khawatir jika amaliyah yang ia kerjakan tersebut meskipun diterima tetapi bisa jadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia melakukan sesuatu hal yang terlarang. Orang muslim mukmin itu selalu resah, apakah ibadah salat saya diterima, apakah ibadah saum saya diterima, apakah ibadah i'tikaf saya diterima, sehingga nanti dia akan terus berusaha untuk memperbaikinya dan memperbaikinya. Itu ciri-ciri orang mukmin. Jangan sampai kita memiliki tabiat seperti orang munafik yang sudah yakin amaliyah saya sudah banyak kok, sedekah sudah banyak, haji sudah 3 kali, umrah sudah 10 kali misalnya. Jangan seperti itu, karena itu merupakan salah satu tabiat atau tanda daripada orang-orang munafik. Wahya Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir min Ramadan, terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi ini ada sesuatu hal yang spesifik di sini yang nanti akan saya jelaskan. Bagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan bagaimana pendapat Al-Imam An-Nawawi. Wahya ilal autari aqrabu minha ilal ashfa', yaitu malam-malam ganjil itu lebih mendekati terjadinya al-qadar dibanding dengan malam-malam genap. Lebih mendekati bukan menutup kemungkinan malam-malam genap, tidak ada. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, beliau mengatakan bahwa malam genap juga mungkin terjadi al-qadar. Kenapa? Karena beliau memahami hadis malam ke-9, jika kemudian bilangan bulan Ramadan itu 30, jatuh di tanggal 22 atau malam 22. Malam yang ke-9 yang tersisa, malam ke-7 yang tersisa, malam ke-5 yang tersisa. Itu artinya malam ke-9 yang tersisa itu malam 22 kalau ngitungnya 30. Malam ke-7 yang tersisa itu adalah malam 26. Coba silakan hitung. 30, 29, 27, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 9. Itu yang kemudian diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya al-qadar bisa terjadi di kapanpun, baik autar ataupun ashfa', baik ganjil maupun genap. Tapi indikasinya ganjil lebih dekat kepada itu. Hebatnya lagi, Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa malam al-qadar itu konstan atau selalu tetap pada satu malam sampai hari kiamat. Imam Syafi'i mengatakan al-qadar terjadi di bulan Ramadan, di asrul awakhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan terjadinya adalah tetap pada malam itu terus hingga akhir kiamat. Beliau merekomendasikan malam 21 dan malam 27. Itu Imam Syafi'i. Sementara Imam Nawawi berpendapat bahwa malam al-qadar itu pindah-pindah, tetapi tidak keluar dari asrul awakhir, bisa malam 20, 21, tapi yang ganjil itu lebih akrab. Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, dalam hidupku saya menjumpai al-qadar 3 kali di malam 27. Makanya kemudian beliau menekankan di malam 27. Nah, kita bahas wadh-dhahir, ini kata Al-Imam Iz bin Abdissalam Sultanul Ulama, yang zahir, yang jelas, annaha lailatul hadi wal isrin, sesungguhnya al-qadar itu terjadi di malam 21. Kok bisa? Kita urai pendapat beliau dan alasan-alasannya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha, karena Rasul pernah melihatnya. Summa unsiha, kemudian beliau dilalaikan. Wa dzukira annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in watin, kemudian dituturkan sesungguhnya beliau pernah sujud pada pagi harinya di atas genangan air bercampur dengan tanah. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu mendapati al-qadar, tapi saya lupa kapan terjadinya itu. Dilupakan oleh Allah karena ingin dijadikan sebagai rahasia.
Dan uniknya beliau itu pada pagi harinya kata Abu Sa'id Al-Khudri, jidat beliau itu masih menempel tanah bercampur air bekas hujan semalam. Wassaha annal masjida waqafa lailatal hadi wal isrin, dan sahih sesungguhnya masjid pernah basah dengan tetesan air hujan pada malam 21. Ini juga pelajaran bagi kita. Al-Qadar itu bisa terjadi di malam yang ada hujannya. Selama ini kita berpendapat hujan pasti bukan Lailatul Qadar gitu kan. Akhirnya kita tidur di rumah nggak ngapa-ngapain. Tapi faktanya di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tersebut, beliau melihat Rasulullah itu sujud di jidatnya bercampur, masih ada bekas tanah bercampur dengan air karena hujan semalam. Jadi kita sibuk mengawati tanda-tanda alam, tapi tidak sibuk dengan bagaimana mengisi malam tersebut. Langit lagi cerah nih kelihatannya Al-Qadar. Mendung, nggak ke masjid dan sebagainya. Akhirnya meleset terus, kita nggak dapat terus. Juhud kita kurang. Kalau yang mau full dari 20 sampai ke malam 30, insya Allah dapat kalau memang full. Dan ini adalah orang-orang utama. Maka istiqamah itu berat kecuali bil juhdi, kecuali dengan susah payah, kesungguhan. Al-Qadar itu bukan sesuatu hal yang dikasih gratis, harus ada kesungguhan, harus ada upaya untuk menggapainya. Para sahabat saja, para tabiin saja, ketika menjelang Asrul Awakhir Ramadan, beliau mandi dalam rangka apa? Supaya dapat menggapai Al-Qadar. Disiapkan fisiknya juga. Nah itu, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi Rasulullah ini argumentasi Al-Imam Izz bin Abdissalam tanggal 21. Wa ru'iya atharutin ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anfihi, dan dilihatlah bekas tanah pada jidat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidung Nabi. Beliau sujud lama, hujan enggak beliau rasakan, padahal malam itu adalah malam Al-Qadar. Wa tarajahat Lailatu ihda wa isrin bi annahu akhbaru annal qamara kana lailatahu kasyikki jafnatin. Dan kemudian dirajihkan Al-Qadar tersebut pada malam 21. Kenapa kok dirajihkan 21 bukan malam yang lain? Sebab Nabi pernah menginformasikan sesungguhnya malam Al-Qadar itu terjadi ketika rembulan tinggal separuh, seperti piring yang separuh. Jafnah itu artinya piring, syik itu artinya separuh. Syikki jafnah artinya seperti piring yang separuh. Jadi bulan itu sudah tinggal separuh. La yakunul qamaru kasyikkil jafnatin illa lailatas sabi' wa lailatul hadi wal isrin. Dan bulan itu tidak pernah separuh kalau kita lihat kecuali pada malam ke-7 dan malam 21. Malam purnama bulat penuh di malam 15. Separohnya itu malam 7 separuh, kemudian berkurang, tinggal separuh lagi di malam 21. Adakah hadisnya? Ada di catatan kaki, bisa dilihat itu. Ya. Sebentar. Di catatan kaki itu. Dalam kitab fi Lailatul Qadar yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, itu tafsir berarti. Kemudian ditulis juga oleh Al-Imam Asyuti dalam kitab Durul Mansur, ya. Seperti itu. Jadi itu argumentasi yang dikemukakan oleh beliau. Jadi yang kedua juga ada bahwa li'annal qamar la yakuna kadzalika inda tuluhi illa fi awakhir syahr, ya. Kemudian riwayat Imam Muslim dalam bab siyam pada bab fadilatil lailatul qadar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga menyebutkan demikian. Artinya bahwa inilah yang kemudian dijadikan argumentasi oleh Al-Imam Izz bin Abdissalam dan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Qadar itu tetap di malam 21. Meskipun ada opsi lain tadi di malam 27. Kenapa? Karena Rasul sebenarnya sudah memberikan kisi-kisi, dan kisi-kisi ini jarang kita bisa tangkap dengan baik. Tapi jangan kemudian kalau begitu di 21 saja saya akan mencarinya. Lebih bagusnya kita mengikuti, mengamalkan pendapat semua ulama. Malam 21 kita juhud,
Di malam-malam ganjil kita juhud juga dalam ibadah, malam genap juga juhud dalam ibadah, karena pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi begitu. Sehingga di asrul awakhir semuanya kita juhud dalam ibadah, kita insya Allah akan menemukan malam yang mulia tersebut, ya. Itu Imam Iz bin Abdissalam merajihkan malam 21. Memang betul, para ulama itu rata-rata di malam 21 karena menjamak hadis-hadis yang ada, kemudian mengamati dari hadis-hadis sahih yang beredar bahwa Rasulullah itu pernah sujud di atas air, tanah yang bercampur air di jidatnya itu di malam 21. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat bahwa Al-Qadar tersebut terjadi ketika bulan itu tinggal separuh, itu pun terjadi di malam 21, karena nggak mungkin bulan separuh di malam 29 atau malam 27, itu nggak mungkin. Makanya inilah yang kemudian disebut 21 lebih rajih. Wa min fadilati hadhil lailah, sebagian daripada keutamaan malam ini ya adalah anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sesungguhnya orang yang melaksanakan qiyam, ya, qiyam itu salat malam di malam Al-Qadar dengan iman dan mengharap ridha Allah semata, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, itu jelas. Wad dalilu ala ma dzakarnahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam uritu lailatal qadar summa aiqadani ba'du ahli fanusituha faltamisuha fi asril ghawabir. Nabi mengatakan aku pernah diperlihatkan Lailatul Qadar. Jadi Nabi itu memang pernah tahu. Kemudian beliau bangunkan keluarga sebagian keluarganya, lalu aku kemudian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, Lailatul Qadar kapan ya? Dihapus dari memorinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tahu Rasulullah itu adalah seorang yang fatonah, cerdas sekali. Beliau mendengar sekali hafal, tapi itu dihapuskan dalam memori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadi misteri buat kita. Supaya apa? Supaya tetap terjaga keistimewaannya, kita bisa melaksanakannya dengan baik sepanjang malam. Ada yang ngomong gini, Al-Qadar itu cuman 5 menit. Oh, loh, Al-Quran saja mengatakan hatta matula'il fajr, sehingga fajar menyingsing. Artinya ketika malam Al-Qadar mulai daripada waktu Isya, misalnya contoh di waktu Isya hujan lebat, jangan kemudian itu bukan pasti Al-Qadar. Bisa jadi Allah kemudian menurunkan malaikatnya tadi jam 12, jam 1, jam 2, di saat orang-orang sudah terlena. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, rahmat turun, barokah turun, malaikat turun dan sebagainya. Al-Qadar, sementara kita mendengkur, di mana kita mendapat bagian? Harus iltimas. Makanya Rasulullah mengatakan waltamisuha fil ashril ghawabir, dan carilah Al-Qadar tersebut di 10 hari yang terakhir. Wal ghawabir al-bawaqi, 10 hari yang tersisa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, taharrau lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di dalam yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Qala Abu Hurairah berkata, tadzakarna Lailatul Qadari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mudzakarah, diskusi. Para sahabat diskusi tentang Lailatul Qadar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa hiya mithlu sikki jafnah? Apakah kalian semua itu ingat pada saat rembulan itu terbit dan dia itu seperti separuh piring, artinya terbit cuma separuh? Ingat gak itu? Ini yang jadikan dasar yang saya sebutkan tadi hadisnya. Ini yang jadikan dasar ketika para sahabat berdiskusi Lailatul Qadar itu kapan. Nabi tiba-tiba mengatakan, ada nggak di antara kalian yang ingat ketika itu terbit rembulan cuman separuh? Itu terjadi kalau nggak di malam ke-7, ya di malam 21, Pak. Coba nanti diamati 21, kalau memang nggak mendung, itu akan terlihat bulan cuman separuh. Hadis tersebut sahih ya, riwayat Imam Muslim. Tadi sudah saya jelaskan dari Abu Hurairah. Wassaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tadi, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tidak saya ulang. Wal mustahab, yang sunnah, man ra'aha, siapapun yang menyaksikan melihat al-qadar dengan tanda-tandanya, dengan tanda-tanda dan ketenangan. Orang yang mendapatkan Al-Qadar itu batinnya tenang, gak rusing, gak bingung, gak suntuk, gak mikirin utang, tenang, damai, ada semangat untuk melaksanakan ibadah luar biasa. Itu bagi orang yang bangun malam. Kalau yang tidur yang gak mendapat ketenangan apa-apa, wong tidur gak ngerasain apa-apa, dia akan merasakan. Jangan tunggu pada pagi hari, ini matahari kok bersinarnya tinggal
sinar doang, tidak panas. Oh, berarti tadi malam Al-Qadar. Aduh, kelewatan saya. Nyesel kita. Karena kita biasanya nunggu ketika sudah pagi hari baru ngomong, wah semalam Al-Qadar, semalam Al-Qadar. Lah ente ngapain aja semalam? Tidur ya, nggak dapat apa-apa. Apa yang sunnah? Ayyuk thira minas sana' wa du'a. Banyaklah memuji Allah dan berdoa. Wa ayyakuna aktsaru du'aihi, dan doa yang paling banyak dilantunkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Diperbanyak itu berdasarkan riwayat Sayyidah Aisyah dalam Bukhari. Kita disuruh berbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Loh, kok doanya minta maaf? Kalau Allah sudah memaafkan dosa kita, rizki kita itu lancar. Kenapa? Karena yang menjadi penyumbat rizki itu dosa. Orang itu, kenapa? Kalau antum tahu di dalam kitab Ad-Dabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan hadis, doa sholat duha itu isinya istighfar. Kenapa? Kalau kita dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki lancar. Kalau ada orang yang rizkinya seret, berarti dosanya banyak. Falyata'ammal. Ayo kita kemudian renungi hal ini. Wa ini iqtasara ala sana' fa huwa afdal. Kalau kamu hanya sekedar pengen muji-muji Allah saja, misalnya contoh subhanallah, 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 itu kan enggak ada doanya. Atau alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sana semuanya. Ya. Itu lebih utama. Lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sungguhnya beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, hadis qudsi, man saghalahu dzikri an mas'alati, siapapun orang yang sibuk untuk mengingatku, menyebut asma-asmaku, memuji aku sehingga dia tidak meminta apapun kepadaku, sibuk memuji Allah, subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci, sampai dia tidak berdoa minta kepada Allah, katanya, a'taituhu afdala ma'utiyas sa'ilin, akan kuberikan dia lebih utama dibanding dengan orang-orang yang meminta. Jangan khawatir, itu termasuk baca Quran. Kita baca Quran kok sampai lupa doa, nggak sempat berdoa, nggak masalah. Allah tahu hajat kita, kita akan diberikan oleh Allah lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang meminta. Waqala Umayyah, berkatalah Umayyah, yang dimaksud di sini adalah Diwan Umayyah bin Abi Salt. Dalam Fathul Bari, a'adkuru hajati amqad kafani hayauka in samaitaka al hayau. Apakah aku menuturkan hajatku ataukah cukup bagiku? Malumu, ya, sesungguhnya kebiasaanmu adalah memang malu. Idza asna alaikal mar'u yauman, tatkala seseorang itu memujimu pada suatu hari, kafahu, maka cukuplah pujian tersebut min ta'arudhi sana'u, ya, dibanding dengan hanya sekedar menentang daripada sana tersebut. Sana itu pujian. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala itu cukup. Di malam Al-Qadar berzikirlah kepada Allah, baca Asmaul Husna, itu merupakan pujian kepada Allah. Baca pujian-pujian yang lain, baca ya Razak, silahkan yang banyak. Kalaupun seandainya kita tidak sempat doa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan kepada kita semua. Selesai bab Lailatul Qadar, kita besok dalam pertemuan berikutnya akan membahas tentang i'tikaf wal jud wa qiraatil Quran fi Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah sehingga kita bisa berjumpa dengan Al-Qadar, mendapati Al-Qadar kita dalam keadaan ibadah. Jangan menjumpai Al-Qadar kita dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan menghidupkan malam, kita dalam keadaan i'tikaf di masjid, kita dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mendapati Al-Qadar lebih utama daripada apapun. Satu malam kita dapati, 83 tahun kita sudah rengkuh. Kalau setiap di umur kita misalnya kedepannya besok tambah 10 tahun, 20 tahun misalnya, dan kita mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, maka sudah berapa ratus tahun yang sudah kita rengkuh dalam kebaikan. Sayang kalau dilewati hanya di bulan Ramadan. Belum tentu Ramadan besok kita akan bertemu dengan Ramadan yang begitu indah, saudara. Kita tutup dengan nafsul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.